Gak nyangka banget sih aku hari ini mau ketemu sama orang kaya, tapi malah ketemu sama gembel kayak kamu. Nah, itu gak perlu ke sawah. Loh? Orang kaya udah pasti mikir kalau ke sawah itu kotor. Pasti bakal nyuruh-nyuruh orang anak buahnya gitu loh buat ke sawah. Aduh, mobil nih belum dicuci nih. Apa Pak Sofyan di kebun ya? Biasanya jam segini kan nyiram-nyiram tanaman. Hari ini aku ada janji lagi sama klien. Semoga aja investasi kali ini berhasil. Soalnya kan ini bukan kerja sama main-main. Kalau misalkan kerja sama ini gagal kan kasihan juga. Apalagi perusahaan itu memang benar-benar butuh dana. Dan pemilik perusahaan yang akan kerja sama dengan aku ini dulu pernah nolong aku sebelum keadaanku seperti ini. Ya anggap aja ini timbal balik aku. Aku harus bantuin dia. Tapi kira-kira jam berapa datang ke sini ya? Soalnya kan dia bilang kalau misalkan dia bakalan nyuruh asisten pribadinya datang ke sini. Ya, aku tunggu aja. Tapi nggak mungkin jam segini. Sebelum aku ketemu sama asisten temen aku, lebih baik aku ke sawah. Aku ngecek, siapa tahu ada bagian yang perlu aku perbaiki dan aku bilang sama Pak Tono. Aku panggil Pak Sofyan kali ya. Pak Sofyan, mana? Oke. Ya bos. Loh, Pak Sofyan dari mana? Dari kandang bos. Oh iya. Ngomong-ngomong, ada apa nih bos? Tapi kerjaan sudah selesai. Alhamdulillah udah diterima. Kok sekarang tumben Bos Ferdi berpakaian seperti ini bos? Kayak kolor segala bos. Saya mau ke sawah. Saya kan sudah lama nih nggak ngecek-ngecek sawah karena selama ini kan saya ngurusin perusahaan. Dan saya juga nggak tahu keadaan di sawah gimana. Tapi sebentar lagi mungkin atau enggak nanti bakalan ada tamu. Saya juga nggak tahu datangnya kapan. Karena ini ya klien ini teman saya sendiri. Dia mau kerja sama dengan saya. Saya mau invest ya dana saya di perusahaan dia. Jadi saya minta tolong kalau nanti misalkan tamu saya sudah datang, tapi saya masih di sawah. Ya Pak Sofyan jemput saya. Baik Pak. Takutnya saya nanti lama di sawah. Kan nggak tahu apa yang perlu diperbaiki di sawah. Emang Pak? Sekarang juga nih Pak temennya ya? Iya mungkin 30 atau enggak 1 jam lagi. Saya juga nggak tahu. Karena memang bukan dia sendiri yang akan datang ke sini. Karena nyuruh asisten pribadinya untuk datang ke sini. Ya udah kalau misalkan Pak Sofyan kerjanya sudah selesai, kalau misalkan belum sarapan dulu. Baik Pak. Waduh Pak Ferdi emang baik sekali nih Pak. Iya. Saya aja perhatian apalagi kalau misalkan udah punya istri Pak. Oh ya ngomong-ngomong gimana nih Pak? Kenapa? Kayak sekarang Pak Ferdi nggak ada kepikiran mau nih Pak. Kalau Kan kepikiran umur udah lebih, udah kan ya kalau masalah fisik dan juga yang lain kan nggak usah saya bilang nih Pak. Pak Sofyan berlebihan. Kalau masalah itu saya sudah berpikir jauh untuk bisa punya istri, tapi ya Pak Sofyan tahu sendiri kan. Sekarang cewek kalau sudah lihat laki-laki mapan, ya siapa yang nggak mau? Iya sih Pak. Betul. Makanya saya juga pengen dapat yang bisa terima saya. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu, saya mau ke sawah. Takutnya nanti saya masih di sawah, tamunya sudah datang. Baik Pak. Ya udah kalau Iya gitu. Pak. Bentar Pak, ngomong-ngomong, asisten teman Bapak yang mau ke sini cowok apa cewek Pak? Kalau Takutnya salah orang kan. kalau itu saya nggak tahu ya, kayak apa mungkin cowok ya. Soalnya saya belum nanya sama teman saya karena dia bilang kalau asistennya yang akan ke sini. Ya udah sih Pak. Berarti kalau misalkan orangnya datang, Iya, kalau misalkan nanya aja nih Pak. Kalau misalkan ada nanti tamu yang pakaiannya rapi, berarti itu asisten pribadi teman saya. Ya udah, saya tinggal dulu Pak Sofyan. Ya Pak, baik Pak. Iya.
alamatnya yang mana sih? Ih, susah banget cari rumahnya dari tadi. Kalau nggak karena bonus, udah ogah aku kesini panas-panas. Kayaknya yang itu deh rumahnya. Semoga aja deh kali ini nggak salah alamat. Tadi aku pikir itu rumahnya, tapi pas masuk ternyata bukan. Astaga, malu banget aku hari ini. Udah 5 rumah lagi yang aku samperin. Bodoh banget sih aku. Kayak gimana sih bos yang bakal aku temuin hari ini? Orangnya galak nggak ya? Aku udah telat banget soalnya. Ya, tinggal berangkat aja. Ya ampun, panas banget hari ini. Kenapa nggak di kafe aja sih? Iya nih, bener nih kali ini. Sama nih rumahnya sama yang di Maps. Semoga aja orangnya ada. Kalau sampai gak ada, saja ntar. Aku udah capek-capek berangkat ke sini. Kok sepi banget sih ya? Tapi aku harus nyiapin apa ya? Bentar-bentar aku mau lihat materi dulu sebelum masuk. Gampang lah ya, udah biasa. Keren banget sih aku ya. Aku udah punya jabatan sekarang. Nanti kemana-mana aku harus pakai mobil, nggak pakai motor terus nih. Kalau gini aku udah kerja keras, mana-mana pakai motor. Mana sih orangnya? Gak ada yang kerja atau siapa kek di sini? Permisi. Aku masuk aja kali ya. Oh. Ya Mbak. Oh. Pagi-pagi minum kopi. Kenapa Mas? Kopinya di rumah Bu Ati. Aduh, pagi-pagi udah ada cewek cantik. Aduh Mas, bisa aja sih. Oh, ya. Ada Baru apa, Mbak? kenal. Kenalin Mbak. Iya, saya Windy. Ya ampun Mas, jangan Ngomong. gitu dong. Ada apa Mbak? Saya mau ketemu sama yang punya rumah ini. Bos saya Mbak. Oh, Mas kerja di sini? Iya, kebetulan. mungkin bos Mas. Oh ya, ngomong-ngomong ada kepentingan apa ya Pak? Udah janjian apa belum nih? Belum, soalnya ini harusnya besok sih Mas di kantor. Cuman kemarin atasan saya itu ada klien datang gitu loh. Jadi saya yang ditugasin ke sini buat ngomong soal kerja sama yang bosnya itu. Maksud ya Pak, kebetulan barusan sebelum bos saya keluar memang bilang ke saya kalau misalkan Oh. ada kalau nggak Nah. asisten atau apa mau datang ke sini Mbak. Oh iya, mungkin bos saya udah ngomong sama bosnya Mas ya. Berarti Mbak Gimana? orangnya, Mbak Iya. Jadi orangnya bosnya mana, Mas? yang masih keluar bentar Pak. Oh, Nggak, masih kalau keluar. Apa ya Mbak? Mbak santai-santai dulu atau ke dalam dulu Mbak? Aku buatin minum dulu Mbak. Oh, nggak apa-apa, emang bosnya ada di mana, Mas? Ya masih keluar bentar Pak, cuman ke sawah. Oh, bentar. Oh, ya udah. Saya nunggu di sini aja, nggak apa-apa. Ya udah, saya panggil bos saya dulu Mbak. Ya udah, Mas. 5 menit cuma Mbak. 5 menit. Ya udah, hati-hati ya, Mas. Udah kerja tapi masih di sawah, padahal udah cukup kali ya duitnya. Udah punya perusahaan gede juga masih kerja di sawah. Aku mau nunggu di mana nih? Ya udah, gak apa-apa, di sini aja. Menikmati rumah yang mewah ini. Ternyata lahan aku yang di sini udah panen. Gini nih, kalau misalkan udah kelamaan nggak ke sawah, sekalinya ke sawah sudah panen. Jadi kan nggak tahu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Aku harus bersyukur. Karena kan di samping aku juga punya bisnis, punya perusahaan, aku juga punya lahan. Ya paling nggak aku bisa bantu-bantu orang di sekitar sini yang butuh kerjaan. Apalagi kan aku sudah percaya sama Pak Tono. Dan selama ini Pak Tono nggak pernah bohong sama aku. Soal hasil panen, soal setiap kali pengeluaran, ya pasti ada rinciannya sendiri. Makanya aku juga nggak mau cari orang yang bisa gantiin Pak Tono. Setelah ini aku bakalan ke sawah yang di sebelah sana.
Kata Pak Tono di sana baru aja ditanami padi. Ya, apalagi musim hujan kayak gini nih. Aku takut nanti tanamanku di sana rusak. Langsung ke sana. Oke. Bos. Loh, Bentar, Bos. Ayo, Bos. Pak Sofyan kok sampai kejar ke sini? Ini, Bos. Ya dari rumah keburu-buru nih, Bos. Soalnya aduh, sakit banget nih, Bos. Kenapa? Di rumah ada tamu, Bos. Waduh. Kan ada motor di rumah, kenapa jalan kaki? Keburu-buru, Bos, ini, Bos. Kebetulan tamunya cewek. Cakep, cantik bener, Bos. Cewek. Loh. Jadi asisten pribadinya teman aku cewek. Iya. Iya. Sekalian, waduh, kalau Bos gak pulang nih, menurut saya nih rugi banget, Bos. Emang kenapa? Waduh, ini jangan berpikir kalau misalkan saya harus kenalan sama cewek itu. Lagian ini profesional Bos, aja. Loh, Bos. Ya profesional aja kan, kita sama-sama Sejak kerja. Barusan lihat, Bos, sampai sekarang, Bos. Kepikiran nih, Bos. Udah buat Pak Sofyan aja, apalagi Pak Sofyan juga cari jodoh nih. Ini saya kan sadar diri, Bos. Ngapain? 10 orang kayak saya nggak bakalan mau, soalnya Ya ampun. cewek sakit bening banget, Bos. Jadi Pak Sofyan itu pesimis, harus optimis. Kalau misalkan harus punya niatan, harus punya jodoh yang cantik. Kalau misalkan Pak Sofyan nggak optimis kan gimana? Oh ya udah gini aja. Untung aja Pak Sofyan kesini, karena saya mau ke sawah sebelah sana. Waduh, tapi itu, Bos. Ya ini kebetulan Pak Sofyan sudah datang, ya udah saya pulang dulu. Ya, Bos. Tapi Pak Sofyan cariin minum atau makanan ringan, di rumah nggak ada makanan ringan. Kebetulan stoknya habis. Jadi untuk tamunya kita kasih makanan ringan lah. Udah, Bos, langsung pulang aja nih, Bos. Ya udah kita langsung Dari pulang aja. Toko sebelah nih, Bos. Ya udah, saya pulang dulu Pak Sofyan. Baik, Bos. Mana ya bosnya, lama banget. Ini udah panas, aku nunggunya udah lumayan loh ini. Gak ada kursi kayak di luar gitu. Males banget mager nunggunya. Lah, Ferdi, Win? ini kamu? Iya Win. Kamu sekarang, Kenapa? Biasa aja dong. ya aku panggilin aja sama penampilan kamu sekarang. Kamu kerja apa dan kamu ngapain kesini? Aku ada kepentingan di sini. Oh. Kamu yang harus aku tanyain. Kamu ngapain di sini? Aku dari sawah. Aku mau pulang sini. Oh, kamu juga kerja di sini? Kamu mau pulang? Maksudnya Iya gimana mau pulang ke sih, sini. Aku dari sawah, soalnya kan ya kebetulan hari ini nggak ada aktivitas Fer? jadi. Kamu dari sawah apa habis ngemis sih? Loh, kok Ya gini banget. Aku kan aku kan tahu banget kamu kehidupannya dulu gimana. Kamu sering aku dibulin juga kan dulu, karena dulu kamu emang dungu, miskin, bodoh lagi. ya itu kan dulu Win, masa lalu. Dan lagian ya aku juga nggak nyangka aja kita bisa ketemu di sini dan aku ngerasa Ya gak nyangka banget sih aku hari ini mau ketemu sama orang kaya, tapi malah ketemu sama gembel kayak kamu. Ya. kita berapa lama nggak ketemu dan ternyata kamu masih aja ya Oh, kamu pikir aku akan baik sama kamu gitu? ya aku nggak berharap kamu baik sama aku, paling nggak ya kamu jangan ngebully aku lah. Ya cukup dulu waktu kita Ya sekolah. kalau misal kamu nggak pengen dibully, harusnya kamu nggak cuma jadi orang yang seperti kamu yang dulu. Kamu dari dulu sampai sekarang tetap kayak gitu masalahnya. Ada perkembangan dikit lah, transisi dari miskin ke kaya, dari kaya ke miskin gitu. Nah, aku dari dulu tetap dari yang kaya tetap kaya nih. Sekarang kan makin kaya adanya. Loh, iya kan kalau misalkan Allah, kita Allah. mau sukses itu kan ada prosesnya. Nah, Dan aku bener lagi- itu dan- kamu tahu. dan aku Dan juga- kamu dari kemarin ngapain aja. Ya aku Kamu menikmati proses aku untuk menjadi orang yang sukses. Aduh, menikmati banget kamu itu Fer, sampai kamu tuh nggak tahu kalau ternyata kamu tuh nggak jalan 1% pun untuk menuju kesuksesan itu. Tahu nggak Gini, kamu? Iya aku tahu kamu memang dari Kamu keluarga malah kaya. mundur nih jalannya. Kamu dulu mending dibayarin sama orang tua kamu. Sekarang kamu biayain sendiri tapi kamu kerja sama orang. Kamu juga kerja di sawah orang. di Itu terlalu rendahan sih Fer buat orang-orang zaman sekarang yang udah
udah canggih lah Di ya, situ udah kerja di kantoran, kamu masih kerja di bawah majikan kamu. Aduh, parah banget sih, Fer. Kalau orang masih kerja di kantor berarti kerja sama orang kan. Nah, tapi Jadi- gajinya lebih gede, Iya. lebih Tapi- punya jabatan gitu loh. Dan aku sekarang udah punya jabatan yang mapan di kantor aku. Aku kan kamu tahu sendiri, aku dulu berprestasi di sekolah kan. Ya, Iya, aku memang- udah mendapatkan apa yang aku mau sekarang. Nggak kayak kamu Iya, aku memang dari dulu sampai sekarang. mengakui kan. Iya, aku Nah, memang bener mengakui. Tapi gitu kan dong. paling enggak aku nggak pernah yang namanya merendahkan orang. Meskipun ya ya aku udah nggak usah ngomong sama kamu keadaanku yang sekarang. Yang paling penting Keadaan kamu yang sekarang ya ini udah, apalagi yang perlu dijelasin. Kamu pikir dengan merendahkan orang itu ya emang gak ada gunanya sih buat aku. Cuman buat orang yang udah aku hina, mereka semua itu mau berkembang dengan rasa malu yang dia dapat setelah aku hina. Dan kamu gak punya malu di sini. ini ya Win, sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu datang ke sini ada kepentingan apa? Dan tiba-tiba kita ketemu di sini kamu malah Ya jelas tetap sama- ngebully aku. Aduh, Aku ngerasa dulu waktu SMA kamu pengen dikerjain PR-nya, aku sudah kerjain. Aku disuruh apapun aku sudah mau. Tapi ya terus kamu kenapa sekarang mau sampai jadi orang yang kayak gitu lagi? Ya udah, sekarang panggil bos kamu karena aku di sini ya gak mungkin juga dong aku punya kepentingan sama orang yang kerja di sini kayak kamu. Aku punya kepentingan sama yang punya rumah ini. Karena aku emang selalu ngumpulnya orang-orang yang sama kayak aku gitu loh. kamu datang ke Jadi sini? kamu gak perlu nanyain aku ada kepentingan sama Kamu nggak siapa. tahu siapa yang menjadi pemilik rumah ini. Emang Ya aku tahu lah, Fer. Dan jelas bukan kamu. kamu bilang kamu tahu, tapi kamu bilang kamu yang jelas bukan aku. Berarti kamu kan nggak tahu siapa pemilik rumah ini dan siapa Oh kamu, bos di sini. maksudnya kamu itu pembicaraannya menuju kalau kamu yang punya rumah ini. Ya, kalau aku ngomong seperti itu, kamu juga nggak akan pernah percaya kan? Ya iyalah, Karena Fer. kamu pikir kehidupan aku masih sama. Kamu mau nanya sama Ayam pun, kamu bilang ini rumah kamu. Ayam juga tahu kamu berpenampilan gembel, terus ngaku-ngaku punya rumah kayak gini. Gak bakal percaya. Kamu nanya aja sama sapi itu gak bakal percaya juga. Iya, ya mungkin mereka nggak akan pernah percaya karena mereka bukan manusia. Emang kamu Gak pikir aku akan. gila? Aku Semua ngomong apa? makhluk hidup gak akan percaya di sini kalau kamu punya rumah ini. Sekali orang yang punya rumah ini tuh pasti mapan, gak kayak kamu. Kamu tetap dekil gini aja. Oh, aku ke sawah. Aku harus pakai yang rapi, sepatu yang rapi, pakai pantofel, pakai semuanya. Enggak kan? Ya, fair. Aku nyesuaiin kalau- sama keadaan aja. Kalau orang kaya itu gak perlu ke sawah. Loh? Orang kaya udah pasti mikir kalau ke sawah itu kotor. Pasti bakal nyuruh-nyuruh orang anak buahnya gitu loh buat ke sawah. Terus kamu ngomong kamu yang punya rumah ini, terus kamu ke sawah. Emang bener sih tadi mas-masnya yang bantuin di sini mau manggil bosnya yang di sawah. Tapi dia belum balik kok. Berarti bukan kamu dong. Kita gak enak ngomong di sini, lebih baik kita ngomong di dalam. Gak sopan banget sih kamu. Kalau kita ngomong di sini malah gak makanya sopan. aku bilang kamu dungu. Ya kayak gini. Ya, perkataan kamu bikin aku sakit hati dan ya sampai sekarang pun kamu masih bilang aku dungu. Maaf dong. Aku SMA memang ya nggak pernah ngelawan sama kamu, Min. Karena aku ngerasa aku hargai kamu sebagai cewek. Ya kamu ngelawan kalau kamu udah punya segalanya, baru kamu bisa ngelawan. Dan sekarang kamu berani ngelawan, kamu belum punya apa-apa loh, Fer. Kamu belum Kalau punya misalkan aku mau kekuasaan ngelawan, apa? apapun. Aku sudah punya kekuasaan apapun dan Yang mana? Yang mana yang kamu sebut kekuasaan yang mana? Sendal kamu dan baju kamu ini kekuasaan kamu. iya memang semua ini yang aku punya. Kenapa? Oh, ini, itu. Ya ampun, bisa Fer. nggak biasa aja, Itu udah agak berharga banget, Fer. Kamu jual pun itu udah gak ada yang beli. Itu bukan jadi aset. Atau jangan-jangan kamu cuma punya satu outfit ini kemana-mana. Aku nggak Jadi semiskin. kalau misal kamu ketemu teman lama aku, kamu bilang dari sawah gitu. Padahal cuma ini baju kamu emang kan? Emang gak ada baju keren lain Aku kan? nggak semiskin itu ya. Aku nggak mungkin jual baju aku. Dan untuk apa juga aku? Aduh, bos, logonya tutup, Mas. bos. Loh, jadi nggak Bosnya. dapat nih minumnya. Gimana mas bosnya? Ya, ini bos saya. Mbak, kan barusan Masa udah iya sih mas? ngomong. Gimana, bos? Jadi ini Cakep bener kan, bos? ini Mas, teman saya, bener, teman lama Mas. saya. Dia itu waktu SMA selalu bully saya. Namanya Windy. Kalau misalkan
Pak Sofyan mau sama dia, silakan. Bentar, Mas ini lagi serius ya? Iya, ini kebetulan yang punya rumah ini Mbak, bos saya Mbak. Aduh, Dan Fer. yang katanya janjian dengan ya Mbak lah, katanya Mbak itu ya. Janjian Jadi dengan kamu bos saya. bos yang mau kerja sama perusahaan aku? Ya, dan kebetulan pemilik perusahaan itu adalah teman baik aku sendiri. Ya Jadi- ampun. jadi kamu Fer, aku minta maaf sama kamu, Asisten Fer. pribadi temen aku. Aku memang nggak tahu asisten pribadi temen aku itu laki-laki atau perempuan. Pak, saya izin belakang dulu nih Pak. Oh, Ini ya masalah udah. kerjaan saya agak Iya, ya udah. mau apa-apa Pak. Gak apa-apa, dilanjut aja Pak Sofyan. Jadi bener, kamu asisten temen aku. Datang ke sini, kamu pengen ya bilang kalau kamu pengen kerja sama. Kalau misalkan aku batalin semuanya, apa yang akan terjadi? Fer, jangan, Fer. Fer, aku bisa dipecat, Fer. Ya, kamu tahu sendiri kan? Fer, Apa yang aku akan terjadi? bener-bener gak sama nyangka kalau kamu udah sesukses ini. Jadi aku minta maaf, Fer. Ini salah paham. Ini juga Salah paham. di luar pekerjaan kita, Fer. kamu? Emang kamu pikir aku nggak pernah ingat apa yang kamu lakuin dulu waktu SMA? Kamu nyuruh-nyuruh aku. Fer, iya aku selalu diam. nyesel. Aku nyesel, aku minta maaf sama kamu. Tolong jangan Min. batalin kerja sama ini, Fer. Fer, Fer, kamu temen aku kan, Fer. Kamu sekarang kamu bilang kamu nanya aku teman kamu. Fer, kita temenan kan. Aku minta maaf Enggak, sama aku yang aku dulu enggak. sampai sekarang. Aku nggak pernah punya teman seperti kamu. Jadi jangan pernah kamu anggap aku teman kamu. Karena Fer. kalau misalkan teman nggak pernah ngebully temennya, dia selalu Iya, memberikan. aku janji aku bakal perbaikin diri. Aku sadar sekarang kalau aku Iya, memang sadar setelah tahu aku siapa. Aku Fer, ini pastiin kamu pelajaran akan buat berhenti aku, dari sini. tapi tolong Fer, karena aku akan hilang Tunggu di sini, pekerjaan aku akan ambil ini. handphone aku. Fer, aduh, gimana dong? Ih, sial banget sih hari ini. Kerjasamanya aku bisa dipecat kalau bisa nggak jadi. Aku harus berusaha biar berhasil. Fer, kamu jangan. Stop, diam. Halo. Iya, ini kebetulan asisten pribadi kamu sudah tiba di rumahku. Aku mau kerja sama kita batal. Ya aku nggak bisa jelasin apa alasannya. Yang jelas ini semua ulah dari asisten pribadi kamu ini. Ya udah terserah kamu. Fer, kasih aku kesempatan, Fer. Aku udah berjuang dapetin pekerjaan ini. Handphone kamu bunyi. Mungkin dari bos kamu. Aduh. Iya, bos. Bos, saya minta maaf, bos. Bos, tolong. Apa? Saya dipecat. Bos, ya. Bos. Aduh, Fer, tolong dong, Fer. Kamu sekarang tahu kan siapa aku. Jadi jangan pernah kamu meremehkan orang yang dulu pernah kamu hina dan kamu bully. Sekarang kehidupan sudah berputar, Win. Aku yang sekarang bukan aku yang dulu, Win. Jadi jangan pernah kamu meremehkan aku yang sekarang. Kamu tahu sendiri, kamu dipecat karena ulah kamu sendiri. Jadi lebih baik kamu berubah. Karena kamu berhenti dari perusahaan teman aku. Jadi kamu bisa kerja di tempat yang lain. Beruntung kalau aku belum blacklist kamu di semua Fer, jangan, perusahaan. Fer, aku nggak ngomong itu karena emang takut kamu blacklist. Tolong maafin aku, Udah. Fer. Aku minta maaf sama kamu. Aku udah maafin kamu. Kamu sudah nggak kerja sama temen aku. Lebih baik kamu pergi dari sini karena aku capek dan aku nggak pengen lihat kamu lagi di sini. Fer, next time aku bakal ketemu sama kamu lagi, Serah. ya, Fer. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kenapa sih aku harus ketemu sama Windy? Dan parahnya lagi, dia adalah asisten pribadi temen aku, teman baik aku selama ini. Tapi nggak apa-apa. Sekarang Windy sudah tahu dan merasakan akibatnya. Dia nggak boleh main-main sama aku.